Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan menghantarkan kita di hari yang baru ini. Mari kita senantiasa bersetia merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita membaca dari Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Tahu Menanggung Kekurangan dan Kelimpahan. Kurang lebih 1 minggu yang lampau kita menyaksikan demonstrasi besar terjadi di negara kita, yang kemudian terjadilah kerusuhan di beberapa tempat. Hal ini bermula dari joget-joget anggota DPR RI di Senayan, yang kemudian hal itu mendapat kritik dari masyarakat. Namun sayangnya, itu direspon dengan kurang bijaksana oleh anggota DPR RI yang terhormat itu. Kesenjangan sosial dan ekonomi antara rakyat dengan wakil rakyat begitu besar di tengah kesulitan ekonomi saat ini yang dirasakan. Para pejabat tinggi negara tampak begitu limpah dengan gaji fantastis, berpadu dengan gaya hidup mewah, dan bagaikan bom waktu, rakyat yang dalam kekurangan marah kepada para pejabat dan elit negara yang kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita sadar untuk penting tahu cara menanggung kekurangan pun kelimpahan. Paulus memberi kita pelajaran ketika ia berkata, dalam segala hal tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Apakah itu kekurangan, kelimpahan, kenyang, lapar, semua itu telah dialami oleh Paulus. Dalam kekurangan ia hidup dengan yang ada dan bijak, tidak menyusahkan diri dan orang lain. Meski memang dalam keadaan yang kekurangan ada perhatian dari jemaat Filipi, tetapi ia senantiasa berupaya mencukupkan diri. Ayat 11, ia berkata, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Demikian juga dalam kelimpahan. Kita tidak menemukan Paulus bermasalah dengan itu. Tidak ada catatan yang mengungkapkan bahwa Paulus menyelewengkan pemberian umat atau perilaku hidupnya yang mengglorifikasi kemewahan sehingga buat syak kehidupan umat. Tidak, dalam semua perkara, kekurangan atau kelimpahan, Paulus menanggungnya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberinya kekuatan. Saat kekurangan, ia mampu menanggung dengan kekuatan Tuhan. Demikian juga ia menanggung kelimpahan dalam kekuatan Tuhan. Sehingga dalam perkara itu, Paulus memberi teladan bagi kita hari ini, agar dalam kekurangan, kita mau belajar mencukupkan diri dengan yang ada. Tidak susahkan diri, apalagi mencoba-coba cara yang keliru untuk mendapatkan uang atau keinginan yang kita tidak mampu sementara ini. Dalam kekurangan kita belajar cukup dan bersandar pada kekuatan pertolongan Tuhan menjalaninya. Sebaliknya juga, ketika dalam kelimpahan, kita belajar untuk tidak menjadi penuh nafsu dan senantiasa memohon kemurahan Tuhan hanya supaya bisa memuaskan keinginan hati, keinginan daging kita. Kita tidak menjadi sedikit bersyukur atau melupakan Tuhan. Kelimpahan bisa saja menjadi ujian bagi kita. Itu sebabnya dalam keadaan limpah, hiduplah bersandar hanya pada kekuatan Tuhan dan berdoalah minta Roh Kudus menuntun bagaimana cara hidup di dalam kelimpahan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baiklah lewat renungan hari ini, kita tahu menanggung kekurangan dan kelimpahan, yaitu di dalam Yesus Kristus yang memberikan kita kekuatan. Kiranya Roh Kudus
menuntun kehidupan kita hari ini dan sepanjang perjalanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.